Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Terkadang dalam hidup kita merasa capek, kita merasa lelah. Di dalam pekerjaan kita terkadang kita merasa capek. Di dalam pelayanan kita juga terkadang kita merasa capek dan kita merasa lelah. Tapi percayalah, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Amen. ada tangan Tuhan yang selalu menolong hidup saya dan saudara. Amin, haleluya. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan ini boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa kita harus terus semangat di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang. Haleluya. timbullah tanah yang berubah, Menjadi siap dibangun di atas dasar. jangan lelah. Glory, amin, glory. Adalah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Haleluya, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima sukacita surga, itulah kekuatan Glory, haleluya. Tuhan bataskan kasihnya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelombang. Haleluya. Oh, ada dalam diri, haleluya. Takkan patah semangatku, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. ku mau bersorak bagimu. Kau cita surga nyata. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelombang.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat kasihkan kuasanya, taklukkan badai yang menerpa. Haleluya, kau ada dalam hatiku, kata-kata semangatku, katakanlah kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, cita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, kata-kata semangat. Amin. Katakanlah Kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. sukacita nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, amin. Sukacita surga nyata Penuhiku. Amin, haleluya. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari Haleluya. bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami. Amin. Saat Haleluya. ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau biarkan Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam Amin. hidup Haleluya. kami. Amin, haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Glory, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan Roh-Mu yang Glory, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Glory, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. katakan ku buka hati Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. hati tetapanku berserah. Oh haleluya, hadiratmu ambillah seluruh hidupku di altar. Glory, haleluya. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuh. Amin, Masih Tuhan. Kalau saat ini boleh rasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan ku buka hati. Ku buka hati, ku tapahanku, berserah penuh di hadiratmu. Dalam pribadi seluruh hidupku di atasmu menyembahmu. Ku buka hati,
hati tuh jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu. Ore, haleluya. Buka hati tuh jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu menyembahmu. Menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Tuhan, saat ini yang sakit Kau sembuhkan. Amin, Kami amin. percaya Tuhan, yang tertutup jalan Kau bukakan jalan. Kami percaya Tuhan, saat ini yang lemah Kau berikan kekuatan. Amin. Saat ini yang susah Kau berikan penghiburan Tuhan. Kami percaya Tuhan, seberapa kami yang ada di tempat ini, kami Haleluya. rasanya rindu Tuhan, Roh Kudus ada di tempat ini. Tapi kami rindu Roh Kudus-Mu selalu ada dan tinggal di dalam hidup kami. Amin. Saat Haleluya. ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami membiarkan Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam Haleluya. kami. Haleluya. Karena kami percaya Tuhan, hanya Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami tidak perlu takut, sehingga kami tidak perlu khawatir menghadapi Amin. keadaan dunia ini, Amin. menghadapi akhir Haleluya. zaman ini Tuhan. Glory. Tapi kami mau Haleluya. terus kuat di dalam Tuhan. Glory. Haleluya. Kami mau Roh Kudus-Mu memulihkan hidup kami Glory. Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Amin. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Haleluya. Roh Kudus. Haleluya. Amin, haleluya. Doa Haleluya. firman Tuhan. Nanti Bapak Tommy yang akan pimpin kita dalam doa. Kubuka hati jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hati untuk jamahanmu. Glory, glory. Oh, amin, amin, amin. Hadiratmu
ambil glory, 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 di antarmu buka hati, ku jambahan, glory, berserah penuh di hadirat, glory, haleluya, ilahi seluruh hidupku di antarmu penyembahmu di antarmu penyembahmu, haleluya, di atasmu menyembahmu, haleluya, 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 kami sembah Engkau, haleluya, 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 Yesus, amin, amin. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, Amin. hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesehatan, kekuatannya Tuhan. Di semata-mata yang oleh kasih anugerah-Mu Tuhan. Bukan kuat gagah kami ada tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami mau pakai, kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami naik di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Kau baik bagi kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau buka kami ya Tuhan, buka hati kami ya Tuhan, buka pikiran kami ya Tuhan, agar Roh-Mu ya Tuhan masuk ke dalam hati kami Tuhan, memenuhi kami ya Tuhan, agar berikan kami hikmat daripada-Mu Tuhan, agar kami mengerti semua apa yang perkatakan dari hamba-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan, sucikan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami hamba-Mu yang kami sampaikan Tuhan, biarlah menjadi ya Tuhan berkat bagi kami, menjadi jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami tahu ada roh jahat, roh setan ya Tuhan, yang akan merampas jalannya firman-Mu Tuhan. Biar kami tolak kami ya Tuhan, kami taging di dalam nama Yesus. Biar ya Tuhan, Roh-Mu ya Tuhan tinggal dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Meskipun masih agak suasana lebaran, tapi kita boleh berusaha untuk datang beribadah. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita sudah menyembah, memuji Tuhan. Kita telah meninggikan Tuhan. Tuhan begitu senang bila mana kita dapat memuji, menyembah Dia. Kita akan melihat lagi firman Allah pada pagi hari ini dalam ayat yang mungkin tidak lagi asing, tapi kita akan lihat, kita baca dan renungkan baik-baik dalam kitab Mazmur pasal 62. Kitab Mazmur pasal 62, ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita hormati pembacaan firman Allah ini, kita berdiri sama-sama. Mazmur 62 mulai ayat 2 sampai ayat 3. 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Puji Tuhan. Dikatakan
hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, manusia di dunia ini siapapun dia, beragama atau tidak beragama, percaya atau tidak percaya Tuhan, maka mereka mendambakan, menginginkan supaya hidup ini akan mengalami rasa tenang. Ada rasa damai di dalam hidup ini. Inilah yang paling dicari oleh setiap manusia di dalam dunia ini. Rasa tenang itu adalah merasa aman di dalam dirinya. Ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Dia tidak akan takut. Dia tidak akan mudah khawatir. Ya, dalam bahasa Greka di situ ditulis mengenai rasa damai sejahtera atau ketenangan ini disebut sebagai Irene, yaitu ada suatu ketenangan di dalam hati dan juga di dalam pikiran. Saya ulangi bahwa rasa tenang ini atau damai sejahtera ini yaitu menikmati ketenangan hati dan juga ketenangan di dalam pikiran. Karena apa? Karena bagi kita orang yang percaya, kita tahu bahwa segala kehidupan kita itu semua kita sudah serahkan kepada Tuhan. Atau kita punya Tuhan yang seperti dikatakan dalam ayat ini, dialah keselamatan kita, dialah gunung batu kita, dialah keselamatanku dan bagaikan kota benteng yang kokoh. Lalu disebutkan, dan aku tidak akan goyah. Ya, aku tidak akan goyah. Artinya dia akan tetap kuat. Dia akan berdiri teguh. Dia tidak takut dan khawatir menghadapi situasi apapun. Selalu ada rasa tenang. Selalu ada damai sejahtera di dalam dunia ini. Manusia seringkali mencari ketenangan, yaitu bagaimana dia bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Dia mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dia akan mencapai suatu prestasi dalam hidup, mungkin seorang pejabat barangkali. Dia memiliki nama yang sangat terkenal. Tetapi ternyata bukan disitulah rasa ketenangan. Sebab banyak orang yang telah berprestasi, orang yang kaya raya konglomerat, orang yang sangat terkenal, jabatannya tinggi sekalipun, tapi ternyata dalam kehidupan mereka tidak ada rasa tenang. Malah makin kaya, malah makin tinggi jabatan, malah makin terkenal. Mereka makin merasa tidak aman. Tidak ada ketenangan. Itulah hidup di dalam dunia ini. Dan ketenangan itu tidak bisa dicapai dengan banyaknya deposito yang kita miliki. Dengan banyaknya aset yang kita miliki. Tidak. Alkitab sudah memberitahu bahwa kalau kita ingin ketenangan, selalu ada rasa damai, sukacita, sejahtera di dalam hati ini, maka apakah yang harus kita lakukan? Yaitu datang dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, maka di situ kita akan menemukan ada ketenangan. Sebab pada waktu kita memuji Allah, pada waktu kita menyembah Allah, kita menikmati hadirat daripada Tuhan. Mungkin kita datang dari rumah, banyak persoalan,
banyak masalah, ujian, tantangan. Tapi pada waktu kita datang di rumah ibadah, kita memuji Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, hadirat Allah boleh turun. Maka kita menikmati sukacita, menikmati damai dan ketenangan yang daripada Tuhan. Ini sangat-sangat dicari oleh manusia di muka bumi ini. Sehingga mereka mencari cara bagaimana menemukan ketenangan, mendapatkan damai sejahtera dalam hidup ini. Kalau saja ketenangan itu bisa dijual, kalau saja rasa damai sejahtera itu bisa dijual, banyak orang yang memburu, mengejar untuk mendapatkannya. Tapi sayang tidak bisa. Dengan cara apapun yang dilakukan oleh manusia. Mereka pergi dari ujung bumi. Pergi dari satu benua ke benua lain. Kota lain pergi ke kota lain. Mencari ketenangan. Tapi tetap saja. Tetap. Orang mau kemanapun. Mencari dimanapun namanya ketenangan itu. Ini Lebaran banyak sekali saya lihat di berita. Tempat-tempat rekreasi penuh orang. Dan saya ikuti berita kemarin. Ada 2 yang dikejar oleh para orang-orang yang berliburan katanya. Pertama, mendatangi tempat-tempat rekreasi yang begitu banyak di mana-mana tempat. Lalu yang kedua, kuliner, makanan yang diburu, yang dicari. Memang tidak salah. Tidak salah kita bisa refreshing, kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi untuk mendapatkan ketenangan, mungkin kita sementara di sana kita bisa senang sedikit. Tapi itu cuma sementara. Bila mana saat-saat seperti sekarang, kita diperhadapkan lagi dalam rutinitas kita, pekerjaan kita. Kita menghadapi masalah, ujian, tantangan, dan bagai-bagai tantangan yang kita hadapi. Maka mulai lagi tidak ada rasa tenang. Tidak ada sukacita. Memang Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes 14. Damai sejahtera yang ada padaku, yang aku berikan kepada kamu, tidak seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan bisa, tetapi itu tawar. Tapi itu cuma sementara. Itu hanya memuaskan mungkin mata, daging ini. Tapi batin ini tidak akan terpuaskan oleh hal-hal itu. Tetapi kalau saja orang mau dekat dengan Tuhan, sebesar gunung masalah yang kita hadapi, pada saat kita selalu datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan firman Allah, maka disitulah kita menemukan ketenangan yang sesungguh-sungguhnya. Nah, saudara-saudara, yang kita lihat, memang firman Allah sudah memberitahu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Namun setelah saya melihat firman Allah, ketenangan itu pun meskipun memang bersumber dari Allah, tapi tidak serta-merta seperti melipatkan telapak tangan untuk kita mendapatkannya. Ternyata ada harga yang harus kita bayar. Ternyata kita harus mengetahui ketenangan yang sesungguhnya itu memang disediakan dari sumbernya. Tapi firman Allah memberitahukan bagaimana caranya menemukan ketenangan yang daripada Tuhan.
yang kelak akan menjadi pegangan hidup kita. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, bahkan sampai kita mati sekalipun. Saya ulangi, ketenangan tidak serta-merta seperti melipatkan tangan untuk mendapatkannya. Oh, saya percaya Tuhan, hanya tinggal percaya. Dan saya mau mendapatkan ketenangan, belum tentu. Kita lihat dalam firman Allah. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-32. Yesaya pasal 32. Di situ firman Allah mengatakan begini. Ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Ini kalau kita mau menikmati ketenangan yang daripada Tuhan, kita menikmati ketentraman bukan hari ini saja, besok, minggu depan, bulan depan, seterusnya. Alkitab mengatakan bahwa kita harus mendapatkan, kita harus memiliki kebenaran. Kebenaran itu apa? Itu adalah firman dari Tuhan. Kita tidak saja mendengar begitu saja, membaca begitu saja. Firman Allah itu adalah kebenaran. Artinya, kalau kita tahu firman Allah itu adalah kebenaran, maka kita terima firman Allah itu, kita pegang firman Allah itu, kita tindak lanjuti apa yang disebutkan dalam firman Allah itu. Barulah akan menghasilkan kebenaran. Tapi ada orang, oh saya sudah dengar firman Allah, tapi dia tidak merenungkan, dia tidak meremakan, apalagi dia tidak melakukan. Sampai kapanpun, sampai kita mati sekalipun, kebenaran Allah tidak kita dapati. Cuman dengar tok, tapi tidak melakukan. Bagaimana kebenaran jadi milik dia terima? Tidak bisa. Kebenaran itu dengar firman Allah, lakukan firman Allah, tindak lanjuti firman Allah, itu namanya kebenaran. Tapi saya ulangi, kalau kita cuma mendengar dan tidak melakukan, sama saja nol, tidak ada arti apa-apa. Bahkan Tuhan Yesus dia berkata begini, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Berbahagia. Jadi kita lihat, saudara, di dalam Alkitab ini, kalau kita ingin menemukan damai sejahtera, menemukan ketenangan, menemukan apalagi ketentraman untuk selama-lamanya, dikatakan dalam ayat ini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di situ akan tumbuh ketenangan. Bahkan untuk ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab kalau orang yang memiliki kebenaran, dia menjadi tenang. Dia tidak takut. Kebenaran itu ada lawannya kejahatan. Lawannya dosa. Kebenaran itu perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Tapi lawannya adalah dosa dan kejahatan. Itu adalah melawan Tuhan. Mana ada orang yang berbuat dosa dan buat kejahatan, dia ada ketentraman, dia ada ketenangan. Tidak bisa. Orang berbuat dosa dia simpen. Orang berbuat kejahatan dia simpen. Apalagi dia tidak akui. Sampai kapanpun dia tidak akan ada rasa tenang. Mungkin mukanya senyum, ketawa.
untuk menyembunyikan perbuatan dosa dan kejahatan yang dia lakukan. Orang tidak tahu apa yang saya lakukan. Tapi Tuhan tahu. Dia tidak akan tenang. Dia tidak ada ketentraman, apalagi damai sejahtera dalam kehidupannya. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur, di situ Daud berkata, makin dia sembunyikan kesalahan, makin dia sembunyikan dosa yang dia lakukan, maka dia makin merasa tulang-tulangnya menjadi patah. Dia merasakan hidup tubuhnya ini makin kacau dan makin berantakan. Tapi pada saat aku mengakui kesalahan dan dosaku, di situ Tuhan memberikan pengampunan. Barulah dia menerimakan damai sejahtera. Dia menikmati ketenangan. Dia menikmati ketentraman dalam hidup ini. Jadi milikilah kebenaran. Bahkan ada ayat lagi dalam Yesaya 48. Di situ firman Allah berkata demikian. Ayat 18 berkata begini firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Ini firman Allah. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya engkau mendengar, engkau lakukan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan datang seperti sungai yang tidak pernah kering. Meskipun kita hadapi tantangan, masalah berat, apapun persoalan itu, tidak akan membuat damai sejahtera kita menjadi kering. Damai sejahtera, ketentraman, ketenangan itu akan ikut hilang. Karena apa? Kita memperhatikan perintah-perintah dari Tuhan. Sebetulnya gampang. Kalau kita ingin tentram, damai sejahtera, penuh ketenangan, lakukan firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, mudah, perhatikan, lakukan. Sudah engkau akan mendapatkan damai sejahtera, ketentraman, ketenangan dalam hidupmu. Sepanjang hidupmu mungkin berkata, ya aku sih dengar dan dengar, tapi tidak mau melakukan. Sampai kapanpun engkau akan terjerambab. Sampai kapanpun engkau tidak menemukan damai sejahtera dari Tuhan, ketentraman dari Tuhan. Tidak menemukan ketenangan sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita perhatikan, melakukan, Alkitab memberikan jaminan. Engkau akan hidup dalam ketentraman sampai selama-lamanya. Yang kedua kita lihat dalam Alkitab, bahwa dalam Matius pasal yang ke-11, firman Allah mengatakan begini. Dalam ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu, atau memberi sukacita, memberi damai sejahtera, memberi ketenangan, kebahagiaan dalam dirimu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Satu hal yang membuat manusia tidak hidup tenang. Karena apa? Dia tidak memiliki kelembutan hati. Apa sih kelembutan hati? Kelemah lembutan itu bukan seperti orang yang melambai-lambai. Bukan seperti seorang yang lemah gemulai, bukan. Seorang yang lemah lembut ini artinya memiliki suatu karakter yang begitu kuat di dalam dirinya. Untuk apa? Dia hidup
menekan egoisme, menekan kemarahan, menekan akan kekasaran temperamental dalam dirinya. Yesus seorang yang lemah lembut. Tapi pada waktu dia datang di bait Allah, orang berjualan di situ, dia balikan itu meja. Dia ambil cambuk, dia kejar mereka. Yesus lemah lembut bukan berarti lemah gemulai. Lemah lembut situ artinya dialah orang yang tahu menempatkan diri dan membuat orang yang ada di sekitar menyukai sifat dan karakter orang tersebut. Lemah lembut di sini peranggainya itu tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah meledak-ledak. Itu dia tidak kasar. Saya pelajari dalam ayat ini. Ini seringkali kita manusia bisa lepas kontrol dalam diri. Apalagi kita sudah anak Tuhan. Seringkali kita ada masalah, mudah sekali meledak-ledak. Mudah sekali emosi, mudah sekali marah, mudah sekali bertengkar. Mudah sekali menjadi kasar. Yesus orang yang lemah lembut. Jadi dia memiliki sifat dan perangai yang halus budinya. Tutur katanya pun Alkitab memberitahu. Orang mendengar kata-kata Tuhan penuh wibawa dan menyenangkan. Nah seringkali juga dalam rumah tangga bisa ribut itu karena apa? Suami ataupun istri meledak-ledak. Si istri kasar sama suami, suami kasar sama istri. Begitu sebaliknya. Nah ini kita perlu belajar. Yesus katakan, kalau kita ingin seperti yang dikatakan mendapatkan ketenangan, kita harus memiliki sifat Kristus ini. Kedua, dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati adanya. Lawan rendah hati adalah kecongkakan atau kesombongan. Mudah mengucapkan menjadi orang rendah hati. Tapi dalam praktek ini memang agak kesulitan. Sebab manusia itu memang selalu cenderung pembawaannya, sifatnya, karakternya cenderung sekali untuk tinggi hati. Mungkin merasa dia lebih baik dari orang lain. Mungkin merasa dia dapat rezeki baik daripada orang lain. Dia lebih hebat daripada orang lain. Ada banyak hal yang dia lihat bahwa dia lebih dari orang lain. Maka muncullah rasa kesombongan di dalam dirinya. Saya pernah baca kesombongan itu banyak orang yang mengatakan wah itu orang-orang yang elit, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang hebat-hebat. Ya mungkin juga, tapi tidak semuanya. Sebab ternyata banyak juga orang yang tidak bersekolah. Ada banyak orang juga yang sederhana. Ada banyak orang juga yang biasa saja. Tapi penuh dengan keangkuhan dan penuh dengan kesombongan. Mungkin pernah saudara dengar firman Allah mengenai ciri-ciri orang sombong. Ada 10. Ada 10 di situ. Kalau dia 1 sampai 10. Kalau ada ciri-cirinya, ciri pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 10, berarti dia berkata, saya tidak sombong. Tapi kalau 10 ciri-ciri itu ada, itu dia orang sombong. Ya, jadi menjadi orang rendah hati itu melalui suatu usaha, melalui suatu kesungguhan. Saya ingin mau jadi seperti Tuhan Yesus. Belajar untuk merendahkan diri. Kapan? 1 minggu sekali di gereja? Tidak. Setiap kita menarik nafas,
Kita dalam doa, dalam nafas, Tuhan tolong ajar saya merendahkan diri. Sebab merendahkan diri dengan tinggi hati hanya lebih tipis dari kertas tisu. Sebentar dia berkata dia tidak sombong. Dalam beberapa detik sifat dan keangkuhannya bisa muncul. Banyak sekali ayat dalam Alkitab. Kejatuhan dari orang-orang yang congkak dan orang sombong. Firman Allah berkata dalam Yakobus, suratan Petrus, orang yang tinggi hati, dia menjadi musuh dari Tuhan. Orang yang rendah hati akan disayang oleh Tuhan. Orang yang sombong, maka tidak lama dia akan tinggal tunggu waktu untuk akan hancur. Banyak sekali dalam Alkitab. Contoh-contoh juga begitu banyak. Bagaimana kita bisa menemukan ketenangan dalam diri. Menemukan damai sejahtera. Menemukan ketentraman. Yaitu kalau kita memiliki sifat Kristus. Lemah lembut dan rendah hati adanya. Kita tidak minta-minta, oh Tuhan berikan saya kerendahan hati. Tidak, dia akan datang sendiri. Karena kita miliki sifat ini. Yesus katakan, saya baca ulang lagi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tidak mungkin salah. Kalau saja kita mau hidup dengan lemah lembut. Kalau kita berusaha untuk hidup dengan rendah hati. Jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi kalau dibalik berarti orang yang tidak lemah lembut. Orang yang kasar, emosional, egoisme dan lain-lain. Orang yang congkak, orang yang sombong. Itu jiwanya itu tidak tenang. Jiwanya tidak tenang. Nah ini yang seringkali jadi problem. Ketahuan. Nah tentu kita ingin hidup lebih baik dari hari kemarin, dari bulan kemarin, dari tahun kemarin. Kita ingin lebih baik dari yang akan datang. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Kita tidak pusing dalam mengaprek diri kita. Kita tidak akan pusing bagaimana caranya menjalankan kehidupan ini. Yang penting ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwa kita udah otomatis menjadi tenang. Tidak mungkin salah Tuhan Yesus katakan seperti itu. Berarti yang membuat banyak orang tidak merasa tenang. Karena dua hal ini. Nah itu sebabnya ya kita lihat dalam kehidupan. Saya ingat di dalam Mazmur pasal 42 tidak usah dibaca. Di situ dikatakan Raja Daud sangat tertekan. Masalahnya bertubi-tubi. Dari luar, dari dalam. Begitu hebat sekali. Masalah yang dia hadapi dalam hidup ini. Di situ diceritakan bagaimana dia mau menemukan ketenangan dalam jiwa. Mazmur 42. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia datang mencari Tuhan. Dia datang beribadah kepada Tuhan. Lalu bukan cuma saja di gereja. Dia sudah tenang. Belum. Sampai di tempat ibadah. Dia koreksi jiwanya. Dia dapati jiwanya tidak tenang. Jiwanya kacau. Lalu apa yang Daud kerjakan? Dia berkata pada dirinya sendiri. Dia berkata pada jiwanya sendiri yang lagi gundah gulana.
yang lagi kacau, yang lagi berantakan, yang lagi tertekan begitu berat. Dia katakan apa? Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Jiwanya Daud sendiri yang berkata. Sebab manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Yang bikin kacau ini jiwa. Sebab dalam jiwa manusia itu ada pikiran intelektual manusia, ada emosi, perasaan, dan ada keinginan. Ini yang bikin Daud tertekan. Jiwanya tertekan. Mungkin keinginannya tidak tercapai. Mungkin ada masalah sampai emosinya meledak-ledak. Pikirannya kacau. Dia katakan, mengapa engkau 3 kali? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Lalu seterusnya dia katakan, berharaplah kepada Allah. Dan bersyukurlah. Ini. 3 kali saudara baca di dalam Mazmur 42. Sampai pasal 43. Masih ada lagi. Ulang-ulang, mengapa? 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 Engkau tertekan, hai jiwaku. Kuncinya dia katakan. Dia datang kepada Tuhan. Dia mau berharap sama Tuhan. Tuhan mungkin begini. Tidak ada harapan aku kepada orang yang aku percayai tadinya. Tadinya orang yang aku andalkan ternyata tidak bisa. Aku hanya datang berharap dan bersandar hanya kepadamu. Karena sering aku dikecewakan oleh orang karena aku mengandalkan mereka. Karena aku berharap-harap kepada mereka. Lalu aku kecewa berat. Aku hanya datang dan hanya berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Hebat. Ini doanya kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata pengharapan itu bagaikan jangkar sau yang tertanam begitu dalam. Kalau itu di kapal yang besar. Membuat kapal itu tidak akan terbawa hanyut. Itu gambaran dari Rasul Paulus mengenai jangkar ini, sau ini. Itu bagaikan pengharapan yang kokoh. Kalau orang Kristen pengharapannya sudah luntur, pengharapannya sudah lemah, maka imannya pun ikut lemah. Maka kasihnya pun akan ikut lemah. Akan banyak hal-hal yang akan merusak kerohaniannya. Jadi Daud, hai jiwaku, uwis, aja berharap yang sejen. Aja berharap pada akal pikiranmu, pengalamanmu, engkau hebat, engkau luar biasa. Uwis aja berharaplah kepada Tuhan. Haleluya. Ini tantangan hidup kita seringkali. Kita pakai kekuatan, pakai pengalaman, pakai kepintaran, pakai orang lain, apapun itu. Kandas, kandas, dan kandas. Firman Allah katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu kedua, Daud katakan dalam doanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Bersyukurlah kepada Allah. Hebat sekali. Artinya dia masih dalam keadaan tertekan. Dia dapat kunci. Aku tidak boleh lengah. Aku tetap bersyukur. Aku tidak ditolong. Aku belum diberkati. Aku akan terus bersyukur. Aku banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan. Tidak akan melunturkan aku untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Alkitab katakan, banyak ayat dikatakan. Bahwa bersyukur kepada Allah. Itu adalah suatu senjata yang sangat ampuh. Sebab seringkali ujian, cobaan datang dalam kehidupan kita manusia. Seringkali kita melihatnya berat. Persoalan, tantangan, ujian itu kita lihat berat.
kita tidak melihat di balik daripada itu ada janji dan ada berkat dari Tuhan. Yang ada kita tidak terima, yang ada kita kecewa, yang ada kita tersinggung. Tapi kalau kita dipenuhi dengan ucapan syukur, susah ataupun senang, diberkati kecil ataupun besar, apapun itu, selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu menyenangkan hati daripada Tuhan. Dan saya banyak belajar dalam pengalaman hidup. Kalau kita banyak berterima kasih kepada Tuhan, banyak bersyukur kepada Tuhan, di balik dari itu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan senang dengan orang yang selalu bersyukur. Dan Tuhan akan sediakan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani dalam kehidupan orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya Raja Daud diberkati oleh Tuhan. Jasmaninya, rohaninya terlebih. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 13, Tuhan telah temukan Daud anak Isai, seorang yang berkenan kepadaku, atau seorang yang menyenangkan hatiku, dan yang melakukan semua kehendak dari Tuhan. Itu kata Tuhan untuk Daud. Kita tentu ingin seperti itu. Nah, ini yang kita lihat. Bagaimanakah Daud mendapat keberhasilan? Karena dia tahu memang jiwa ini sampai kapanpun, sampai kita mati, dia tidak akan mendapatkan ketenangan tanpa Tuhan. Tidak mungkin. Daud sudah tahu itu. Begitu juga dengan kita. Sampai kapanpun kita hidup, kita andalkan kemampuan kekuatan kita, kita jauh dari ketenangan dalam hidup ini. Kita belajar kepada Daud. Ya. Nah, lalu yang ketiga, masih ada lagi. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, firman Allah berkata demikian. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kita sudah ada di ujung akhir zaman ini. Segala sesuatu sudah dekat dengan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Pertama dikatakan, oleh sebab itu, kuasailah dirimu. Jangan biarkan dirimu ke kanan, ke kiri, menjadi liar. Kuasailah dirimu. Kuasai. Lalu berikutnya, jadilah tenang. Jadilah tenang. Kuasai dirimu, jadilah tenang. Udah jangan pikir macam-macam. Pokoknya engkau tenang. Lalu disebutkan supaya kamu dapat berdoa. Hidup orang Kristen tidak lepas dari hubungan doa kepada Tuhan. Yang paling banyak mungkin kita kerjakan adalah doa. Pagi kita doa, siang, makan pun kita berdoa, mau tidur kita berdoa, malam pun, tengah malam pun berdoa. Itu kerjaan kita. Rutinitas kita dalam hidup ini sebagai orang Kristen adalah doa. Karena kita tahu, kita berdoa sama Tuhan. Tuhanlah jawaban dalam segala doa-doa kita. Berdoa juga itu ada banyak jenisnya. Ada berdoa untuk meminta. Ya, doa meminta Tuhan berikan saya ini, berikan itu. Itu mah cuman paling 2 menit juga. Tidak sampai 2 menit sudah keperluan doa kita sudah sampai.
Lalu ada doa apa yang kita doakan sama Tuhan? Yaitu kita berdoa mengucap syukur. Di Alkitab Filipi 4 berkata, berterima kasih Tuhan, Engkau sudah jaga, lindungi saya, keluarga, anak, usaha, pekerjaan. Lalu kita selalu berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tapi ada doa yaitu di mana kita mungkin tidak minta, mungkin cuma sedikit, tapi banyak bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan itu, kalau kita minta doa makan, doa tidur mungkin ya paling 2-3 menit, 5 menit sudah panjang. Tapi kalau berdoa, bersekutu dengan Tuhan, setengah jam, 1 jam, bisa lebih dari itu, 2 jam dan seterusnya. Itu doa menyembah, hanya memuji, hanya mengagungkan nama dari Tuhan. Saya dalam bersekutu dengan Tuhan, nanti terakhir sudah berapa lama jam berdoa, baru terakhir saya baru minta, Tuhan Engkau ini. Amin. Bahkan pun saya sudah menyenangkan Tuhan, saya sudah bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat dari Tuhan, merasakan Tuhan menyatu dengan diri kita. Kadang saya tidak meminta lagi. Karena saya tahu ada ayat berkata, engkau tidak meminta pun, Tuhan sudah tahu apa yang engkau perlukan. Ini sering kali saya lakukan. Kalau saya merasakan hadirat Allah, saya merasakan begitu dekat dengan Tuhan dalam bersekutu dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hanya air mata yang keluar, memuji dan menyembah Tuhan, mengingat kasih, mengingat pengorbanannya, mengingat kebaikan Tuhan, hanya air mata yang tumpah. Apakah Tuhan tidak bangga? Tuhan senang, kita sudah senangkan Tuhan. Lalu kita minta, kita memiliki keyakinan yang pasti, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab. Bahkan pun kita tidak minta, sering saya katakan, saya sudah tidak minta karena saya tahu, Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu keperluan saya. Jadi kita lihat, firman Allah katakan, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bagaimana kita datang berdoa sama Tuhan? Kalau berdoa tidur, ya cuma sebentar doa. Tapi inti dalam doa itu apa? Bersekutu. Tuhan Yesus setelah dia melayani, dia tinggalkan murid, dia naik ke bukit. Untuk apa? Semalaman dia berdoa. Taman Getsemani, 3 session dia berdoa. Murid-murid pada tidur. Kalau 1 session saja 1,5 jam atau taruh saja 1 jam. Isi doa Tuhan berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini diambil daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi biar kehendak Tuhan. Paling berapa? Semenit juga gak nyampe. Tapi dia bisa 3 session ada di Taman Getsemani. Untuk apa? Bersekutu dengan Bapanya di dalam sorga. Menyatu dengan Tuhan. Ini doa yang luar biasa. Ini doa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menyatu dengan Dia. Sehingga kita merasakan betul-betul kehadiran Tuhan di dalam pribadi kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan memiliki sifat seperti ini, usaha seperti ini, hidup kita betul-betul penuh dengan ketenangan dalam menjalani hidup. Saya alami. Kita tenang menghadapi sehebat apapun tantangan, masalah, ujian, apapun itu, lewat semuanya. Siapa yang akan melawan
Bila mana kita dekat dengan Tuhan, menikmati hadirat Allah, menikmati kuasa Allah dalam diri kita. Oh, hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera daripada Allah. Ini yang saya alami dalam kehidupan ini. Kita tidak takut, cemas, bimbang, susah, sedih. Sebab kita tahu kalau kita dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja, aku menjadi tenang. Jadi kita lihat ada 3 hal. Kebenaran firman Allah membuat kita hidup tenang. Lalu yang kedua, yaitu kita belajar seperti Yesus dengan hati yang lemah lembut, sifat yang lemah lembut dan rendah hati. Dan selalu berdoa. Dan kita akan temukan perjalanan hidup kita ya akan selalu aman bersama dengan Tuhan. Kita tahu Immanuel, Allah beserta kita. Dia tuntun langkah hidup kita. Kita mau hidup ataupun mati, kita ada di dalam tangan Tuhan. Usaha pekerjaan kita, anak-anak kita tidak risau, kita tidak panik, kita tahu semua ada di dalam kendali dari Tuhan. Saya baca 60-70% orang barat, orang Amerika penuh dengan stres, depresi. Dan ini juga bukan cuma orang barat, orang Amerika, orang Indonesia juga sudah seperti itu. Saya juga membaca begini. Orang kalau depresi, stres berat, maka 77 otot akan bereaksi keras di dalam dirinya. Tapi kalau orang ada sukacita, ada ketenangan, ada damai, cuman 23%. Makanya dia tidak tegang, dia tidak emosi, karena dia penuh ketenangan. Nah, di situ saya baca, bayangkan kalau 77% otot dalam tubuh manusia siang malam bereaksi. Makanya banyak penyakit muncul. Darah tinggi muncul. Apalagi muncul penyakit, kanker, penyakit apalagi. Wow, macam-macam penyakit. Karena diakibatkan terlalu stres, tekanan hidup. Begitu berat. Masih muda, tapi sudah banyak penyakit. Wah. Nah, saudara, firman Allah pagi hari ini. Mari kita mau terus dekat dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita selalu ada di dalam firman, melakukan firman. Belajar kepada Yesus, menjadi lemah lembut dan rendah hati. Dan selalu bersekutu, berdoa. Hidup yang kita jalani hari ini, besok, dan seterusnya. Saya kalau sudah berat, apalagi memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan anak-anak, sudah saya punya sifat itu, kalau sudah bangun tengah malam jam 1, begitu umumnya, sudah susah banget tidur. Susah, biar baru 1 jam ketiduran, sudah susah banget. Saya pelajari, sudah. Jadi saya langsung berlutut, mulai berdoa, mulai bersekutu dengan Tuhan. Terus sampai hati ini merasa lega, sampai hati ini merasa tenang, sampai hati ini merasa damai sejahtera. Dan kalau sudah seperti itu, coba istirahat lagi, bisa ketiduran lagi. Saya sudah tahu caranya. Jadi kalau saudara ada masalah, persoalan, tidak bisa tidur, jangan kita, sudahlah, itu bikin penyakit. Tapi kita datang sama Tuhan. Datang berdoa, bersekutu sama Tuhan, atau baca firman Tuhan. Maka kembali rasa tenang memenuhi kehidupan kita. Hidup kita diberkati di dunia.
bahkan berlangsung dalam suatu kehidupan yang kekal sampai selamanya. Tuhan berkati. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, amin. Dede. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu berdiri sama-sama, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Oh ya wasakalamas, ku indah bersamamu selamanya dekat Allahku. Haleluya. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang. Oh benar, kami rasa tenang di dalam hadirat-Mu, sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya, amin. Oh, hanya dekat. Oh, ada kekuatan yang baru, ada kekuatan. Oh, haleluya. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu. Amin, amin. Oh haleluya, denganmu menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh haleluya tinggal dalam glory. Haleluya, amin. Sungguh indah bersamamu. Oh, ku ingin selalu. Nanti Bapak Rudi berdoa. Haleluya, amin. Oh, ku ingin selalu. Glory, haleluya. Glory. Glory, amin. Amin, amin, amin. Oh, haleluya. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Oh haleluya. Oh sekali lagi, ku ingin selalu. Haleluya, amin. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sungguh indah bersamamu. Sungguh indah sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oh, haleluya, habaya balamas. Amin, amin. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Glory, alamas. Firman-Mu begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Firman-Mu sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Meteraikan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Remahkan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami mampu mau melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Kami sadar betul ya Tuhan, bila mana kami hidup di luar daripada kebenaran Engkau ya Bapa, kami tidak ada kelemah lembutan dalam hidup ini ya Tuhan. Bahkan kami tidak ada kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami tidak akan pernah ada ketenangan di dalam hidup ini ya Bapa. Biar semuanya ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan dan terlebih dalam suatu keadaan apapun ya Bapa, kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena di situ kami bisa dekat dengan Engkau ya Bapa. Kami ada ketenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami dapat berdoa dan menguasai hidup ini ya Bapa. Amin, amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Engkau juga berkati Bapa Gembala ya Bapa. Berikan kekuatan, hikmat, akal budi yang daripada-Mu. Haleluya. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati ibu rohani, anak cucu menantu semua. Bahkan kami seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Engkau Amin. berkati Haleluya. dengan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Engkau tilik setiap tangan-tangan kami ya Bapa. Bahkan kami yakin, kami percaya Engkau akan membalas dengan sesuai firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni salah dosa kebodohan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.